Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2001 UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan membahas terkait kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Urgensi kebijakan moneter Islam. Nah, kebijakan moneter Islam adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output, keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, sasaran kebijakan moneter Islam. Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter. Pada dasarnya, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, kebijakan utama, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Sistem perbankan dan uang, seperti aspek-aspek kehidupan Islam lainnya, harus direkayasa untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama sosioekonomi Islam. Sistem itu juga harus terus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan seperti sistem peran lainnya berfungsi. Pada dasarnya, sasaran atau tujuan kebijakan moneter Islam akan sangat luas sekali, namun setidak-tidaknya sasaran tersebut antara lain, yang pertama, kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi, yang kedua, keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan, ketiga, stabilitas nilai tukar mata uang, keempat, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian, kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan. Selanjutnya yaitu strategi kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan strategi tujuan dari kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang yang baik secara internal maupun eksternal. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Nah, yang terakhir yaitu aplikasi instrumen kebijakan moneter Islam. Strategi kebijakan moneter harus diimplementasikan pada tataran teknis. Dalam hal ini, instrumen moneter Islam sebagaimana strategi moneter Islam yang melarang penggunaan bunga, maka instrumen moneter Islam juga demikian. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskonto atau diskonto rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion. Nah, itulah tadi pembahasan terkait kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.